sehari setelah meletusnya gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965, membuat suasana ibu kota Jakarta benar-benar mencekam. Isu tentang militer menguasai kota Jakarta menyeruak. Beberapa objek vital seperti kantor besar telekomunikasi Jakarta dipenuhi tentara. Meski aktivitas sehari-hari masih berjalan normal, namun di sudut-sudut jalan terlihat kendaraan panser dan tentara dengan senjata lengkap bersiaga penuh. Hal yang sama terjadi di studio RRI Pusat. Penjagaan dan pemeriksaan ketat juga diberlakukan. Sementara itu, aparat keamanan melalui Pangdam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma menyatakan keadaan darurat dan pemberlakuan jam malam. Warga Jakarta dihimbau sebaiknya tetap berada di rumah. Akibatnya, jalanan tampak lengang. Orang-orang hanya boleh berlalu lalang dan beraktivitas mulai jam 6 pagi hingga pukul 6 malam. Selanjutnya, demi menghindari terjadinya simpang siurnya pemberitaan, semua media cetak selain Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda sejak tanggal 2 hingga 5 Oktober 1965 dilarang melakukan penerbitan. Kala itu, Jakarta laksana dikepung oleh militer. Truk yang dipenuhi tentara dan mobil lapis baja berlalu lalang, berkeliling, dan berpatroli di jalan-jalanan. Bahkan beberapa senjata anti pesawat udara juga tampak disiagakan. Hal ini terkait dengan beredarnya ancaman dari Menteri Panglima Angkatan Udara, Marsikal Umar Dhani, yang akan menyerang dan membom pasukan loyalis Nasution dan Soeharto. Setelah sebelumnya, di kawasan Halim, sempat terjadi aksi baku tembak antara pasukan RPKAD yang didukung batalion dari Kodam Jaya melawan batalion 454 Para Diponegoro yang disebut-sebut sebagai pasukan pemberontak. Menurut Kolonel Yoga Sugomo, asisten intelijen Kostrad, jika memang terjadi bahwa AURI akan mengadakan serangan, maka dipastikan akan berakibat sangat buruk karena tiadanya fasilitas penangkis serangan udara yang memadai. Dan kenyataannya memang benar adanya persiapan itu, di mana Komandan Wing 02 Pangkalan Angkatan Udara Abdurrahman Saleh di Malang, yakni Kolonel Sudarman, menyatakan setelah mendapat radiogram berupa sinyal siaga, maka segera ia menggeser 2 pesawat bomber B-25 beserta sejumlah pesawat pemburu MiG ke Pangkalan Halim. Oleh karenanya, demi keamanan dan supaya mengantisipasi agar tak jatuh banyak korban, sekolah-sekolah diliburkan dan perkantoran dikosongkan. Namun meskipun demikian, masih banyak pula masyarakat awam yang masih nekat beraktivitas seperti biasanya. Sementara warga Jakarta, terutama yang telah mendengarkan siaran berita di RRI pada 1 Oktober 1965 yang lalu, kini dilanda kepanikan. Peristiwa G30S yang diawali dengan munculnya komunike pengumuman tentang pengamanan para jenderal oleh Komandan Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung dan diikuti oleh Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi yang kemudian ternyata dikanter oleh berita RRI dari Kementerian Angkatan Darat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto pada sore harinya.
membuat kecemasan dan kebingungan warga Jakarta adalah Doli Segerius, ibu dari Yapto Suryo Sumarno, tokoh pemuda Pancasila yang terus merasakan kepanikan warga Jakarta. Oleh suaminya, Doli diminta tetap berada di rumah dan mendengarkan radio karena Jakarta sedang mencekam, militer di mana-mana dan jalanan banyak ditutup. Apa yang persis terjadi dan di mana presiden berada tetap tidak jelas. Banyak cerita menyebar mengenai baku tembak di daerah Elit Menteng, tempat sejumlah jenderal tinggal. Demi keamanan, sekolah-sekolah memulangkan para siswa lebih awal. Kantor-kantor mulai kosong dan mobil-mobil lapis baja yang pertama mulai meluncur di jalan-jalanan. Sebentar-sebentar saya selalu menajamkan telinga, mendengarkan radio dan melemparkan pandangan keluar. Sedikit lebih jauh dari rumah, banyak prajurit-prajurit sudah memblokir jalanan. Kenang Doli Segerius, sebagaimana ditulis Hilda Jansen dalam bukunya yang berjudul Tanah Air Baru Indonesia. Itulah cuplikan video dokumenter dan beberapa foto serta sekelumit kisah dan saksi mata pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda mempunyai kritik, saran, dan masukan, silakan mengisi pada kolom komentar. Dan bagi yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Akhirnya, sekian, terima kasih.